Dunia kedirgantaraan militer Asia Tenggara kini tengah tertuju pada sebuah momentum bersejarah yang menandai babak baru kekuatan udara Republik Indonesia. Pesawat jet tempur Rafale produksi perusahaan dirgantara terkemuka asal Prancis, Dassault Aviation, secara resmi telah memasuki fase krusial dalam rantai distribusi menuju tanah air. Proses pengiriman ini bukan sekadar pemindahan alutsista dari satu benua ke benua lain, melainkan sebuah manifestasi dari komitmen jangka panjang dalam modernisasi pertahanan nasional yang telah dirancang dengan sangat teliti. Kehadiran jet tempur generasi 4,5 ini diharapkan mampu memberikan efek gentar yang signifikan di kawasan, serta memastikan kedaulatan wilayah udara Indonesia tetap terjaga dengan teknologi paling mutakhir yang tersedia saat ini. Langkah pengiriman ini merupakan kelanjutan dari kontrak ambisius yang ditandatangani oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia beberapa tahun silam, di mana total 42 unit pesawat telah dipesan dalam beberapa fase berbeda. Saat ini, gelombang pertama dari burung besi tersebut sedang dalam proses logistik yang intensif, mencakup persiapan teknis akhir, pengujian sistem di fasilitas pabrikan di Bordu Meriknak, hingga koordinasi rute penerbangan jarak jauh yang akan melintasi berbagai negara sebelum mendarat di pangkalan udara yang telah ditentukan di Indonesia. Transisi dari lini produksi ke jalur pengiriman ini menandakan bahwa jadwal yang telah disepakati antara pemerintah Indonesia dan Dassault Aviation berjalan sesuai rencana, membuktikan keandalan kerjasama pertahanan antara Jakarta dan Paris yang kian erat. Secara teknis, proses pengiriman jet tempur tidaklah sesederhana mengirimkan kargo komersial biasa. Setiap unit pesawat yang dikirim harus melalui serangkaian inspeksi praterbang yang sangat ketat untuk memastikan bahwa seluruh instrumen navigasi, sistem persenjataan, dan mesin dalam kondisi prima. Para teknisi dan pilot dari TNI Angkatan Udara yang sebelumnya telah menjalani pelatihan intensif di Prancis turut, serta dalam mengawasi proses ini. Keterlibatan personel dalam negeri sejak di pabrik bertujuan untuk memastikan bahwa ketika pesawat tiba di Indonesia, mereka sudah sangat familiar dengan karakteristik teknis dan operasional Rafale, sehingga proses integrasi ke dalam skadron udara bisa dilakukan dengan lebih cepat dan efisien tanpa hambatan yang berarti. Pesawat Rafale yang dikirimkan ke Indonesia merupakan varian terbaru yang dilengkapi dengan standar teknologi F4, yang dikenal memiliki kemampuan manuver luar biasa serta sistem sensor yang sangat sensitif. Dampak dari kehadiran Rafale ini tidak hanya dirasakan pada aspek pertahanan semata, tetapi juga pada penguatan diplomasi pertahanan Indonesia di kancah internasional. Keberhasilan dalam memproses pengiriman unit-unit pertama ini menunjukkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang dipercaya oleh komunitas global. Prancis sebagai negara produsen melihat Indonesia sebagai pilar stabilitas di kawasan Indo-Pasifik, sehingga transfer teknologi dan dukungan pemeliharaan yang menyertai pengiriman ini menjadi bagian dari kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Di dalam negeri, kedatangan pesawat-pesawat ini juga memberikan kebanggaan nasional, serta kepercayaan diri bagi para penjaga langit Nusantara. Proses pengiriman yang sedang berjalan ini juga melibatkan koordinasi diplomatik yang rumit terkait hak lintas udara di negara-negara yang dilalui selama perjalanan dari Prancis menuju Indonesia. Mengingat jarak yang sangat jauh, pesawat-pesawat ini direncanakan akan melakukan beberapa kali pemberhentian teknis untuk pengisian bahan bakar dan istirahat kru, atau melakukan pengisian bahan bakar di udara menggunakan pesawat tanker jika skenario pengiriman langsung dipilih. Keberhasilan logistik ini menjadi bukti nyata kemampuan manajemen proyek pertahanan Indonesia dalam menangani akuisisi alutsista skala besar yang memerlukan ketelitian tingkat tinggi dalam setiap tahapannya. Dalam konteks strategis yang lebih luas, pengiriman Rafale ini menjadi jawaban atas kebutuhan mendesak untuk meremajakan armada jet tempur TNI AU yang beberapa di antaranya sudah mulai memasuki usia pensiun. Dengan teknologi radar Active Electronically Scanned Array (AESA),
dan sistem perlindungan diri Spektra yang terintegrasi, Rafale akan menjadi tulang punggung pertahanan udara yang sulit ditembus oleh lawan. Keunggulan ini sangat penting untuk menjaga zona ekonomi eksklusif dan wilayah perbatasan yang seringkali menjadi titik rawan persinggungan kepentingan antar negara. Oleh karena itu, setiap detik dalam proses pengiriman ini sangat dinantikan oleh para pengambil kebijakan keamanan nasional. Seiring dengan proses pengiriman yang terus bergerak maju, harapan besar diletakkan pada pundak para pilot muda TNI AU yang akan menjadi operator utama pesawat canggih ini. Mereka telah dipersiapkan tidak hanya untuk menerbangkan pesawat, tetapi juga untuk memahami filosofi tempur modern yang dibawa oleh Rafale. Pengiriman ini adalah awal dari transformasi budaya operasional di TNI AU, di mana penggunaan data terintegrasi dan kolaborasi antar platform menjadi kunci kemenangan di medan laga. Kemampuan omnirole yang dimiliki Rafale memungkinkan satu pesawat melakukan berbagai jenis misi dalam satu kali terbang, mulai dari pengintaian, pencegatan udara, hingga serangan darat presisi tinggi. Hal ini sangat krusial bagi Indonesia yang memiliki wilayah geografis sangat luas dengan tantangan keamanan yang beragam. Dengan proses pengiriman yang kini tengah berlangsung, Indonesia selangkah lebih dekat untuk memiliki armada udara yang mampu beroperasi dalam segala cuaca dan menghadapi ancaman peperangan elektronik modern yang semakin kompleks. Selain aspek teknis pesawat itu sendiri, pengiriman ini juga melibatkan paket logistik yang sangat besar, termasuk suku cadang, mesin cadangan, serta peralatan pendukung darat yang esensial.